Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Luqman. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan rahmat, orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, dengan ciri-ciri yaitu orang tersebut melaksanakan atau menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan yakin terhadap akhirat. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan orang tersebut layak sukses di dunia dan akhirat. Kemarin kita juga sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat hikmah, ayat kebijakan, kebijaksanaan, seolah-olah Al-Quran itu hidup, berdialog dengan siapapun yang membacanya, yang menelaah artinya dan mengambil manfaat darinya. Jadi seolah-olah Al-Quran adalah benda hidup yang jauh lebih hebat dibanding sahabat karib. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-6 surat Luqman, surat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya jalan Allah tersebut olok-olok. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, jemaah Kampung Taqwa Astan rahimahumullah dan teman-teman, setelah sebelumnya di awal surat Luqman Allah menggambarkan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat manfaat dari Al-Quran, dari seruan Nabi SAW. Nah, ayat ini menggambarkan orang yang merugi, orang-orang sebaliknya dari orang-orang yang mendapat hidayah dan rahmat. Siapa orang-orang yang ingkar dengan Al-Quran? Di antara mereka ada orang-orang yang mempergunakan perkataan yang sia-sia. Lahwal hadis, perkataan yang sia-sia. Agar apa? Agar menyesatkan orang dari jalan Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sih perkataan yang sia-sia itu? Perkataan yang sia-sia adalah perkataan bentuk apapun, baik perkataan ya, dengan lisan, dengan tulisan,
dengan raut wajah yang menghalangi manusia dari jalan Allah dengan berbagai media. Ada media tubuh, media obrolan, omongan, ya, bahkan mungkin media pantun, media syair, ya, media sosial media dan sebagainya. Untuk apa? Supaya orang jauh dari jalan Allah. Ada yang kayak gini, ada. Ada waktu itu, ada. Waktu sekarang ada juga, ada. Ya. Orang-orang ini membeli, ya, kalau perlu mengeluarkan biaya yang banyak supaya orang jauh dari Allah. Ya. Ada yang mempergunakan uangnya untuk membangun lokalisasi prostitusi misalnya ini. Ada yang membangun uangnya untuk menginvestasikan uangnya dalam kasino, judi dan sebagainya. Ada uangnya dipakai untuk membeli hal-hal, ya, yang di situ ada kesesatan. Pikirannya pun diarahkan ke situ. Dia beli sesuatu yang mestinya, ya, kalau mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan dana, ya, mengeluarkan pikiran, mestinya sesuai dengan tugas dia sebagai pengganti atau khalifah di bumi. Kita manusia menjadi khalifah di bumi, pengatur bumi. Tapi orang ini adalah orang-orang yang mengeluarkan sesuatu sehingga orang lupa dengan Allah. Ada yang menginvestasikan duitnya di kolam pemancingan, misalnya. Kolamnya dipakai buat judi. Nggak cuma mancingan, ada mungkin lapangan, itu pun dipakai judi. Ada mungkin rumahnya dibuat dipakai yang nggak benar. Ada rumahnya dibuat pabrik narkoba dan sebagainya, supaya orang sesat dari jalan Allah. Kalau di zaman Rasulullah ada orang yang membayar ahli syair supaya jangan mendekati Muhammad, sampai dibayar. Kelihatan sekali itu kalau di media itu, di sosial media. Sampai ada orang, saya baca sendiri nih di media ini, saya mau bangga dengan pemimpin saya, tidak bangga dengan pemimpin orang. Saya baca sendiri itu. Ditampilkanlah pemimpin yang dia rasa dia bagus pemimpinnya itu. Tapi di komen lagi sama orang, saya mah nggak bangga dengan pemimpin yang nggak adil, pemimpin yang merusak rakyat, menyedot darah rakyat. Nah, tapi ada orang yang begitu tuh, yang penting dia pemimpin saya, salah atau benar urusan lain, saya akan bela. Nah, itu orang-orang yang membeli atau mempergunakan perkataan yang sia-sia untuk menggeser orang dari jalan Allah. Nggak cuma itu, ya. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Tidak pakai ilmu. Kalaupun dia pakai ilmu yang rusak. Kan ada tuh. Sampai sekarang ini ada orang-orang yang berusaha menjauhkan umat Islam dari Islam itu sendiri. Ya. Ada yang mengutak-ngatik ayat, nggak ada ayat tentang menutup kerudung. Nyuruh pakai jilbab di Al-Quran tuh nggak ada. Ada juga yang mengatakan kalau gadai dan sebagainya kan udah biasa, udah ada di sini. Ngapain ngurus-ngurusin? Kenapa Al-Quran ngurus-ngurusin masalah duit, masalah uang? Al-Quran mau ngurusin masalah sholat aja.
Ya, ke masjid aja tuh urusan Al-Quran itu. Kalau masalah ekonomi, uang dan sebagainya urusan kita sendiri. Ada yang begitu. Jangan bawa-bawa agama ada di politik, jangan bawa-bawa agama ada di pemerintahan. Ya rusak nanti kalau nggak dibawa tuh. Gitu. Dituduhlah macam-macam tuh kan, orang-orang ini nih memakai agama untuk kepentingan politik dia, untuk kepentingan kekuasaan dia. Gitu. Dituduh macam-macam. Ada nggak orang yang benar kayak gitu? Ada juga orang-orang yang mempergunakan massa Muslim misalnya untuk kekuasaan dia. Waktu mau pemilihan diposting dia lagi imam sholat. Waktu mau pemilihan diposting waktu dia sedekah. Waktu mau pemilihan dibagi-bagikan Yasin dengan tulisan nama dia. Boleh gak Pak kayak gitu Pak? Ya makanya lihat kondisi latar belakang dia. Jangan cuma gara-gara itu lalu kita coblos, apalagi dengan embel-embel uang di belakang. Ada orang-orang yang mempergunakan ini, mempergunakan perkataan yang sia-sia. Mestinya gak begitu. Ya. Kalau di zaman Rasulullah tidak cuma perkataan ya. Uang dikeluarkan, beli baju besi, beli pedang, beli apa untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Itu kan ada duitnya. Ya. Termasuk juga mengutus. Ya. Waktu itu Amr bin As kalau nggak salah sebelum masuk Islam. Kepada Najasyi ketika Ja'far bin Abu Thalib hijrah ke Najasyi itu. Kemana? Ke Nigeria, Ethiopia ya, Habasyah. Ketika tahu umat muslim ada yang hijrah ke sana, diutuslah oleh mereka salah satu diplomat urung namanya Amr bin As, supaya mencegah jangan sampai berkembang Islam itu di Najasyi, di mana di Ethiopia. Dikirim kalau perlu berdebat sampai dibilang coba tanya itu sama Ja'far bagaimana Maryam disebutkan. Disebutkan bahwa Maryam memang perawan suci, ya, tidak disentuh oleh laki-laki. Wah, pada ini loh. Terus lanjutnya apa? Coba sebutkan gimana hinaan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika obrolan mengenai Isa, Yesus kalau bahasa barat. Kemudian kata Ja'far bahwa Isa kamatsali Adam, seperti Adam. Sama-sama makhluk Allah. Cuma dia diberi wahyu. Ya. Sehingga kedudukannya tinggi dan kita orang Islam menghormati Isa, menganggap dia memang nabi. Jadi ada itu contoh-contoh, ada diplomasi perkataan yang dibeli ya, untuk menggeser orang dari jalan Allah. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olok, hinaan, cercaan, makian, ya, stempel negatif gitu. Pak, stempel negatif itu apa sih Pak? Apa ya? Kalau bahasa lain itu dianggap orang-orang yang menuju jalan Allah itu orang-orang yang nggak benar. Makanya ada kata-kata kahin, medukun, syair itu mah syair kan. Majnun itulah orang-orang gila. Jangan dekatin. Banyak tempelan-tempelan itu disematkan kepada Rasulullah. Sekarang ada apa? Ada orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang mengajak, wah ini mah ekstremis. Ya.
fundamentalis, mirip dengan teroris. Wah, naudzubillah. Makanya kemarin tuh ya, saya berpikir memang ada usaha-usaha orang untuk mengurangi peran umat Islam. Banyak caranya. Saya nggak tahu ya, misalnya ya umat Islam itu kontra dengan komunis sampai saat ini. Katanya ini di buku-buku sekarang itu udah nggak ada berita lagi tentang gerakan 30 September, G30 SPKI. Ya. Udah nggak ada lagi berita-berita itu. Padahal kita dari zaman dulu itu setiap 30 September tuh diceritakan ya pemberontakan komunis. Ini bentar lagi mungkin dihapus nih di sama Facebook. Ada orang-orang yang melaporkan akun, misalnya akun saya dilaporkan ini 30 hari nggak bisa. Ya. Ada itu yang begitu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya olok-olok. Ya, kita ingat dulu waktu kaum komunis itu sampai nginjek-nginjek Quran segala ya, dibakar dia. Nggak cuma di Indonesia, di Malaysia juga begitu. Ya. Ada juga yang ada meriwayatkan, tapi kita nggak tahu ini sahih atau tidak riwayat ini ya. Riwayat ada seseorang dari kaum Quraisy itu membeli buku-buku Persia. Dibeli buku-buku Persia, kisah tentang kepahlawanan orang-orang Persia, kemudian cerita-cerita ya, dibacakan ke orang-orang supaya orang nggak mau dengar perkataan Al-Quran mulia. Udah dengerin ini aja. Bisa saja itu sahih, bisa tidak ya. Tapi itu satu contoh aja bahwa banyak orang yang berusaha menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, umat Islam dari ketaatan. Banyak ya. Tapi ada gak orang yang bagaimana caranya supaya membuat umat Islam taat? Banyak juga. Ada orang-orang yang terus concern mengingatkan kaum muslimin, ayo kembali lagi kepada Islam, kembali lagi kepada Al-Quran. Pakai Al-Quran untuk jalan hidup, bukan untuk mati doang pakai Al-Quran ya. Mau mati baru dibacain Al-Quran, sementara sehari-harinya dia jauh dari Al-Quran. Bagaimana ya? Kan kita nggak ada jaminan. Kalau di beberapa kepercayaan, kalau orang meninggal dia masuk surga, ya. Bapak ini udah di surga. Nggak bisa begitu. Jadi semua orang jelek pun bisa masuk surga dong kalau begitu. Ya. Kita kan nggak ada tahu. Bagaimana kita bisa tahu akhirat kita senang atau enggak kan? Sekarang kita berjuang. Ini kan begitu. Ketika kematian baru dibacain tuh Al-Quran. Ya, padahal seumur hidupnya dia boro-boro lah. Sholat juga tara. Kalau ada pun semampunya, bukan semampunya ya, sekenanya. Kan pernah saya sampaikan ya, saya melihat salah satu pedagang ya. Ada sekitar 2 bulan yang lalu, itu saya ingatkan, taruh dulu bang dagangannya bang gitu. Itu ke masjid, iya pak, itu mau di sana gitu. Baru sekitar 3 hari yang lalu, saya itu mau melangkah ke musola, ke masjid untuk sholat Jumat. Dia udah bergerak di sini. Artinya apa? Dia tidak sholat Jumat. Ya. Enggak, dia nggak sholat Jumat, dagang aja. Mestinya kita boikot tuh kayak gitu tuh. Bang, sholat dulu, baru nanti dagang. Jangan beli pada saat sholat Jumat, ibu-ibu misalnya, biarinlah saya kan ibu-ibu nggak sholat Jumat, nggak apa. Dia beli dagangan sama orang laki-laki yang mestinya sholat Jumat. Kalau perlu diingatkan, bang sholat Jumat dulu aja bang, nanti sini lagi, gitu. Ya.
Apa-apa tuh ada tukang bakso, ada tukang apa tuh yang jalan kaki ketika maghrib gitu kan, nggak menuju musola, dia nggak sholat berarti dia. Sampein aja bang, sholat dulu aja, nanti kembali lagi, saya nggak apa-apa nunda makan baksonya, makan apa gitu. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kita jadi menganggap keringanan gitu ya, keringanan lah, saya kan lagi capek begini-begini. Apalagi orang yang ke mana, ke sawah, ke kebun atau ke apa, wah tanggung lah, pulang-pulang udah menjelang maghrib ya. Badan belepotan menjelang maghrib, asarnya lewat, oh naudzubillah. Kadang-kadang menjelang maghrib sampai azan pun masih tuh. Wah ini. Ya kita lanjutkan lagi. Ulaika lahum adzabum muhin. Sebelum disebutkan beberapa gerak dia, visualisasi atau gambaran orang-orang ini nih, orang-orang yang menjauhkan jalan Allah ini, itu dicap dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang menghinakan. Gak cuma azab, tapi azab ini menghinakan dia. Tidak mulia lagi. Orang-orang yang hina di dunia aja udah ketahuan lah di kampung ini. Coba perhatikan. Orang yang biasa sholat, biasa datang ke majelis, biasa datang ke masjid, itu cenderung dia juga berbuat baik kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada rekan bisnisnya. Itu biasanya begitu. Semakin dia taat, semakin dia iman, semakin ingat akhirat dia berbuatnya lebih bagus, akhlaknya lebih mulia. Maka rimal akhlak itu begitu kata Rasulullah, menyempurnakan akhlak. Keimanan berhubungan dengan akhlak, berhubungan dengan perilaku. Orang yang beriman, yang ingat bahwa di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, sedikit apapun amal kita, dia nggak berani macam-macam. Nggak berani dia ngambil hak orang lain, nggak berani dia memasukkan memasukkan makanan dari uang yang tidak halal kepada anak dan istrinya termasuk dirinya. Wa yattakhidhu huwa ulaika lahum adzabun muhin. Orang-orang yang kembali lagi nih ya, orang-orang yang berusaha menyesatkan jalan Allah, mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Dicap dulu nih sama Allah, orang-orang bakal dapat azab. Nah, ayat selanjutnya ayat ke-7, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqara fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan ketika dibacakan ayat-ayat dari kami, mereka berpaling dan takabur, sombong. Kalam yasma'ha, seakan-akan mereka budek, tidak mendengar, tuli. Ka'anna fi udhunaihi waqara, seakan-akan di telinganya itu ada sumbat penutup. Maka berilah kabar kepada mereka, di sini malah nyebut kabar gembira ya. Kabar gembira kepada mereka bahwa akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, coba kita lihat sekarang, dilihat nih ciri-cirinya nih. Gambaran orang-orang tersebut. Ya. Gambaran orang-orang yang menjauhkan dari jalan Allah. Gambaran orang-orang yang mempergunakan hartanya
supaya manusia jauh dari jalan Allah, ya, mempergunakan waktunya, seluruh kehidupannya untuk menjauhkan diri kepada Allah, jauh. Dan orang-orang pun kalau bisa jauh kepada Allah. Coba kita lihat gambarannya. Wa idza tusla alaihi ayatuna walla mustakbiran, ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka berpaling dan sombong. Ya. Gak mau dengar. Kalau perlu ditutup telinganya, bahkan disebutkin sama Allah ya. Kalam yasmaha, seolah-olah mereka budak. Tuli. Ya. Ada lagi tuh, digambarkan lagi sama Allah. Ka'anna fi udhunaihi waqra, seolah-olah di telinganya itu ada penutup. Kalau headset bisa denger dari handphone, tapi mirip headset gitu ya, ditutup gitu, sehingga nggak dengar ketika Allah menyampaikan sesuatu. Ya. Wujud dari nggak dengar apa? Ketika ada apa? Tausiah, ketika ada dakwah, ketika ada seruan kepada Allah, dia pakai berbagai cara untuk tidak mendengarkan. Ada yang tidur, kan? Ada yang dipergunakan buat musik apa jadi keras gitu, jadi nggak dengar ketika ada pengajian atau apa. Ya, Parman nyindir ya Parman ya. Ya kalau merasa tersindir alhamdulillah, berarti ada niat untuk berubah itu. Ya. Kalau merasa tersindir itu alhamdulillah, itu syukuri itu. Berarti ada niat untuk berubah itu. Ya. Disebutkan di sini ya. Jadi sampai orang tersebut seolah-olah membawa sumbat, menaruh sumbat di telinganya ketika ayat-ayat Allah dibacakan, disampaikan. Bisa saja waktu zaman Quraisy itu memang begitu. Ada yang nggak mau dengerin gitu. Ketika sahabat atau siapa dia nggak mau dengerin, dia keluar. Itulah salah satu metode Al-Quran ya. Dia hampir kebayang oleh kita bagaimana orang-orang tersebut. Disampaikan kebenaran, ente istighfar terhadap ulama, ente lakukan begitu. Sama orang munafik ente puja-puja, ente istighfar. Ya. Kalau perlu diblok orang yang komen kayak gitu. Ya. Diblok, di keluar pertemanan lagi ya, dibuang pertemanannya. Ya. Karena dia memuja orang-orang yang menjauhi jalan Allah, menganggap jalan Allah itu ejekan, olok-olok. Ini kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di sini ya, di kampung ini lokal ya, secara lokal ya. Ada orang-orang yang ikut beberapa organisasi bagus. Kalau saya lihat organisasi-organisasi yang mau bergerak menuju kesejahteraan, menuju kebaikan itu bagus. Cuma masalahnya ada organisasi yang cuek aja ketika kesulitan menimpa orang, ya. Diem aja, nggak ada gerak sama sekali. Termasuk mungkin kesulitan anggotanya. Ya. Bagaimana dia mau membayar uang untuk beli sesuatu? Ya, di organisasi tersebut kan bayar tuh. Ada kegiatan ini dia bayar, mungkin beli baju dia bayar juga. Bukan tidak boleh, cuma kalau dihitung-hitung sayang uangnya kan. Mending buat nambahin bayaran sekolah anak ya, kalau yang bayar. Mending buat menyampaikan beras kepada tetangga kita yang memang membutuhkan. Kita senang memakai baju organisasi, tapi kita lupa organisasi itu seperti apa.
Ya. Menganjurkan orang berbuat baik atau tidak, berbuat ibadah atau tidak, atau maksiat di situ. Kalau yang ada isinya maksiat, ngumpul-ngumpul nggak benar, ya, keluarlah dari organisasi itu. Organisasi apapun ya, organisasi keuangan, organisasi olahraga, organisasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Kalau memakai keagamaan, memakai agama untuk jalan yang nggak benar, keluar. Ada organisasi agama yang misalnya ya mengharuskan ketika masuk ke organisasi itu harus mengulang lagi keislaman. Berarti di luar itu dia bukan Islam, dianggapnya. Berarti di luar itu halal darahnya dong. Kalau begitu keluar. Cari organisasi lain yang benar. Ya. Ini Pak Harpan lagi kemana nih arah pembicaraannya? Ini beberapa teman-teman sudah tahu arahnya. Ya. Supaya kita keluar dari kelompok, ya, yang tidak ada nilainya di situ. Bahkan mungkin kelompok ini malah menganjurkan kemaksiatan, keluar. Pak, nanti kan saya nggak enak Pak, saya ngajak ini teman saya ngajak ini paman saya ngajak ini. Nanti di akhirat atau kitanya sekarang ini sudah bertanggung jawab sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ya. Sudah bertanggung jawab sendiri-sendiri, nafsi-nafsi kita. Dan gak ada jaminan, organisasi apapun tidak ada jaminan bisa masuk surga. Gak ada jaminan. Organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi olahraga itu gak ada jaminan masuk surga. Itu cuma sarana saja, ya, supaya kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau sarana itu tidak bisa, kalau pisau itu tumpul, ya ditajemin. Kalau bisa kita najemin. Kalau enggak, ganti dengan pisau yang lain. Kalau di organisasi tersebut kita tidak bisa merubah, masih begitu, masih maksiat, kalau ngumpul-ngumpul isinya begitu, ya, keluar dari organisasi itu. Makanya saya perhatikan nih 2-3 tahun terakhir ya, saya lihat banyak masyarakat masuk organisasi X, macam-macam ya. Dia beli baju seragam. Dia bisa mengumpulkan uang. Masya Allah, saya bilang, ini hebat nih masyarakat nih. Tingkat kesejahteraannya sudah mulai tinggi nih. Ya. Berarti kalau tingkat kesejahteraan satu masyarakat sudah mulai tinggi, mestinya orang-orang yang gak sejahtera itu yang dibantu. Diangkat gitu. Ini kan enggak. Keren kayaknya nih. Pakai ini, pakai itu, keren. Padahal untuk membeli seragam itu pakai duit, dan belum tentu istrinya senang sebenarnya itu. Atau ibunya senang, belum tentu itu. Karena ada uang yang harus dikeluarkan. Bahkan kalau perlu kredit dulu, udah kredit lagi asal. Minjem dulu sama orang. Ya, kembali lagi bahwa boleh kita berorganisasi, berkelompok, karena kita makhluk manusia sosial kan, berkelompok. Cuma lihat kelompoknya. Ya. Kelompok yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang mayoritasnya atau dominannya mengikuti jalan nafsu dan setan. Ada yang berkelompok kesenian misalnya, tapi kelompok kesenian seninya nggak benar. Kalaupun menampilkan biduannya kayak begitu, ya. Contoh ya, kelompok kesenian, ada masuk kelompok kesenian. Ya, saya sebutkan juga ada kelompok kesenian tradisional yang isinya sihir itu di situ.
ada kerasukan setan dan sebagainya. Lalu ada yang begitu tuh. Makanya saya bilang sama anak-anak tuh kalau ada yang kayak gitu, yang nggak bener kayak gitu, keluar, jangan dekat-deketin, sihir semua nih. Itu ada yang ditumbuhkan loh, ada yang ini budaya bagus nih, budaya melarung tuh kan, mengirim makanan ke laut itu, kalau perlu dijadikan pesta budaya di kabupaten tersebut. Naudzubillah, syirik semua. Fabashirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka ya dengan azab yang pedih. Tadi kalau azab yang menghinakan sebelumnya, ditambah lagi sekarang azab yang pedih. Diperjelas. Sering saya sampaikan ya, di dunia saja itu sudah dapat. Di dunia saja sudah dapat ketidaknyamanan dia ya. Kemudian hobi dia yang gak benar itu membuat gak cuma orang lain, keluarga juga gak enak ya. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang menyumbat sendiri telinga kita ketika ada ayat-ayat Allah dan menganggap orang yang menyeru kepada Allah adalah orang-orang yang diolok-olok, orang-orang yang hina, orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.